Di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital.
Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu narasumber dan juga KOL serta segenap sahabat digital partisipan yang sudah bergabung siang hari ini dalam program hebat kita webinar literasi digital yang diselenggarakan oleh Kominfo. Adapun tujuan utama acara kita yang luar biasa ini adalah untuk mencapai Indonesia makin cakap digital, di mana pengetahuan dan kecakapan menggunakan alat-alat digital, media komunikasi, dan juga jaringan internet untuk menemukan, mengevaluasi, dan membuat informasi, serta memanfaatkannya secara bijak, cerdas, dan patuh hukum, demi meningkatkan interaksi dan komunikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak dan Ibu narasumber, KOL, dan juga sahabat digital yang saya hormati, senang rasanya saya Iqbal Tanjung siang hari ini kembali sebagai moderator akan memandu rangkaian acara Gerakan Nasional Literasi Digital Sumatera II, khusus hari ini untuk Kabupaten Ogan Kemiring Ilir dengan Provinsi Sumatera Selatan, dengan tema besar kita yaitu transformasi pariwisata di era digital. Edisi hari ini, Senin 27 September 2021. Dan berhubung hari ini adalah hari spesial, adalah Hari Pariwisata Dunia, untuk itu izinkan saya mengucapkan Happy World Tourism Days untuk kita semua. Semoga pariwisata Indonesia kembali bangkit tentunya setelah ujian pandemi, dan kita bisa kembali menggapai puncak kejayaan dalam pariwisata kita yang telah berhasil sebelumnya menggait para wisatawan mancanegara untuk datang berbondong-bondong ke Indonesia. Ya, sahabat digital yang saya hormati dan saya banggakan, rangkaian acara siang hari ini yang kita hadiri bersama diselenggarakan oleh Kominfo bekerja sama dengan Siberkreasi. Untuk itu, tidak lupa saya ajak kita, jangan sampai lupa subscribe channel YouTube Siberkreasi dan juga memfollow Instagram serta Facebook @siberkreasi. Ya, sahabat digital, sebelum acara ini dimulai, terlebih dahulu ada beberapa maklumat yang harus kita ikuti bersama. Yang pertama, kepada segenap partisipan, mohon audionya diposisikan di posisi mute terlebih dahulu. Yang kedua, ya, kepada kita yang hadir, tidak ada yang menyaksikannya sambil tidur-tiduran ataupun berbaring santai. Dan poin yang ketiga, diharapkan tidak ada yang sambil mengendarai kendaraan, apalagi berboncengan di atas motor. Dan tentunya juga dipersilakan kita semua menggunakan pakaian yang baik dan sopan. Ya, sahabat digital,
Nanti di akhir acara juga saya sampaikan bahwasannya akan ada sesi post-test. Untuk itu silakan isi nanti post-test yang telah disediakan. Caranya gampang saja. Teman-teman silakan mengisi link registrasi terlebih dahulu. Setelah melakukan pengisian link registrasi, teman-teman akan mendapatkan token berupa angka, dan angka tersebut sekaligus menjadi password untuk pengisian post-test. Pastikan sekali lagi teman-teman melakukan registrasi terlebih dahulu agar mendapatkan token untuk pengisian post-test. Isilah post-test dengan baik, maka di akhir acara teman-teman akan mendapatkan e-sertifikat yang akan dikirim oleh tim admin ke email teman-teman masing-masing. Dan juga sebelum acara dimulai, menjadi kewajiban tentunya bagi kita bersama warga negara untuk mencintai tanah air kita. Terlebih dahulu kita akan sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Dan selama pemutaran lagu Indonesia Raya, saya persilakan kepada semua peserta partisipan untuk on kamera terlebih dahulu dan semuanya berada pada sikap yang sempurna. Kemudian kita akan mendengarkan sambutan dari dua pejabat daerah kita, yaitu yang pertama sambutan dari Gubernur Provinsi Selatan, Sumatera Selatan, yaitu Bapak Haji Hermanderu SH, kemudian sambutan dari Bapak Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir, yaitu Bapak Haji Iskandar SE.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan teknologi digital dalam komunikasi informasi yang semakin masif membuat masyarakat dituntut untuk terus beradaptasi dan mengikuti setiap perubahan yang ada. Semoga melalui kegiatan ini kita dapat melakukan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation yang merupakan salah satu visi utama dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan adanya persiapan kebutuhan sumber daya manusia, talenta digital dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam aspek literasi digital. Literasi digital berguna untuk meningkatkan kemampuan individu dalam mengakses, memahami, membuat, mengkomunikasikan, dan mengevaluasi teknologi digital, sehingga meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia khususnya, di Sumsel, agar kemampuannya tidak sebatas mengoperasikan gawai. Dengan meningkatnya kemampuan kognitif masyarakat di bidang digital, diharapkan masyarakat cakap dalam menggunakan teknologi dan media digital, baik di tingkat dasar, madya, dan mahir dengan tidak melupakan kelas literasi digital untuk masyarakat inklusif. Dengan literasi digital, diharapkan masyarakat pengguna internet selalu bertanggung jawab atas informasi yang mereka peroleh, termasuk di dalamnya menjaga keamanan data dan privasi mereka di internet. Saya, Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan, mendukung penuh kegiatan literasi digital yang dilakukan Kementerian Kominfo Republik Indonesia di Provinsi Sumatera Selatan. Literasi digital menuju masyarakat Sumatera Selatan semakin cerdas, kreatif, dan inovatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudaraku sekalian, berdasarkan survei di tahun 2020, pengguna internet di Indonesia sudah mencapai hampir 200 juta lebih. Mereka mengakses internet lebih dari 8 jam dalam satu hari. Untuk itu diperlukan peningkatan literasi digital bagi masyarakat untuk mengimbangi perkembangan teknologi digital saat ini. Program literasi digital bertujuan untuk membuat masyarakat cakap dalam menggunakan teknologi digital, baik di tingkat dasar, madya, mahir, dan inklusif. Target program ini di tahun 2021 adalah sebesar 12,5 juta masyarakat Indonesia yang terliterasi digital. Untuk meraih target peserta tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Gerakan Nasional Literasi Digital dan pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir melaksanakan suatu rangkaian webinar Indonesia Makin Cakap Digital yang dilaksanakan mulai bulan Juli hingga Desember tahun 2021. Saya, Haji Iskandar SE, Bupati Ogan Komering Ilir, menghimbau masyarakat Ogan Komering Ilir untuk dapat memanfaatkan internet dan teknologi digital untuk hal-hal yang positif dan kreatif, menambah daya saing, meningkatkan perekonomian, hingga nantinya dapat turut serta membangun Kabupaten Ogan Komering Ilir secara bersama-sama. Mari kita bersama, kita ikuti webinar ini sampai selesai, sehingga kita dapat menggunakan teknologi dan media digital dengan bijak dan cakap. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Salam literasi digital, mari makin cakap digital. Indonesia maju, Ogan Komering Ilir mandira. Maju, mandiri, sejahtera.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat digital yang saya banggakan, tiba saatnya bagi kita siang hari ini untuk mendengarkan pemaparan materi yang akan dibawakan oleh narasumber hebat kita. Namun sebelum materi dipaparkan terlebih dahulu tentu kita ingin berkenalan dulu dengan siapa narasumber kita yang pada siang hari ini akan membagikan ilmu yang luar biasa untuk kita semua. Untuk itu saya perkenalkan kepada kita pada siang hari ini narasumber kita yang sudah terhubung bersama kita. Alhamdulillah keempat narasumber sudah terhubung. Narasumber pertama yaitu Bapak Aryawan Arya Pranata, Eskom MTI, selaku dosen STP Trisakti. Halo, selamat siang Bapak Aryawan. Selamat siang, Bapak. Ya, Bapak apa kabar siang hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan selanjutnya juga kita sapa narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Krisna Primanti SPD MPD, selaku guru SMK Yapari Aktripa dan juga instruktur penyelia swasta Kemnaker RI. Halo, selamat siang Ibu Krisna. Halo, selamat siang Kak Iqbal. Alhamdulillah, apa kabar Ibu siang hari ini? Baik kabarnya di sana? Alhamdulillah baik dan juga sehat. Teman-teman juga dapat salam dari teman-teman di Bandung ini. Ya, alhamdulillah. Tentunya salam balik juga ya Bu buat segenap warga Bandung ya. Oke, dan kita sapa narasumber kita yang ketiga yaitu Bapak Rayendra Abadi SHMSI selaku Sekretaris Dishub Ogan Kemerin Ilir. Halo, selamat siang Bapak Rayendra. Selamat siang Kak Iqbal. Ya, Bapak siang hari ini kabarnya di sana baik dan sehat Bapak? Alhamdulillah di sini baik dan sehat, cuaca juga sangat mendukung, tidak terlalu panas Kak Iqbal. Ya, alhamdulillah dengan situasi yang sejuk tentunya nanti kita akan mendapatkan ilmu dari Bapak Rayendra ya. Oke, dan Amin, selanjutnya amin, ya Rabbal Alamin. kita sapa narasumber kita yang keempat yaitu Bapak Dr. Andes Haji Marlian MM selaku Kasih Kurikulum SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Kemerin Ilir. Halo, selamat siang Bapak Marlian. Selamat siang, selamat bertemu kembali Pak Iqbal. Iya, senang kita bisa silaturahmi kembali Bapak siang hari ini. Bapak di sana hari ini sehat kondisinya? Sehat. Dapat salam Alhamdulillah sehat. Iya, oke. Terima kasih Bapak Marlian dan tentunya juga kita sapa selanjutnya KOL kita pada edisi kali ini yang akan berbagi pengalaman kepada kita semua, yaitu bersama Mbak Cindy Octavia selaku karyawan swasta. Halo Mbak Cindy. Halo Kak Iqbal. Iya, Mbak Cindy hari ini apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, dan nanti kita akan sering sesi bersama ya Mbak ya, berbagi pengalamannya Mbak Cindy yang berharga untuk kita semua yang hadir siang hari ini. Ya, dan tentunya juga salam sehat dan semangat untuk literasi digital buat segenap sahabatku, sahabat digitalku yang sudah bergabung siang hari ini dalam acara literasi digital yang diselenggarakan oleh Kominfo khusus ya untuk edisi hari ini untuk Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Ya, baiklah sahabat digital, sebelum pemaparan materi dimulai, perlu saya sampaikan juga bahwasanya nanti akan ada sesi tanya jawab kepada narasumber dan juga KOL. Silakan ajukan pertanyaan terbaik Anda karena kami admin telah menyiapkan door prize berupa e-voucher senilai Rp100.000 masing-masing untuk 10 orang penanya terbaik yang berhasil nantinya saya bacakan. Untuk itu ajukan pertanyaan terbaik Anda pada saat narasumber kita memaparkan materinya ya. Oke, langsung saja selanjutnya kita akan masuki sesi pertama untuk belajar mengenai kecakapan digital. Pilar utama dari literasi digital akan disampaikan langsung oleh narasumber kita Bapak Aryawan Arya Pranata Eskom MTI. Kepada Bapak Aryawan, saya persilakan. Ya, terima kasih Kak Iqbal. Ya, selamat siang semuanya rekan-rekan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan bahas tentang literasi digital untuk memajukan pariwisata desa melalui media digital. Saya share full screen ya.
Ya, perkenalkan nama saya Aryawan Arya Pranata, biasa dipanggil Arya, lulus di Universitas Indonesia untuk Master of Information Technology. Ya, kurang lebih 10 tahun gitu ya sebagai IT profesional di multinational company, juga pernah terlibat di beberapa proyek pemerintahan, serta juga pernah mengajar di beberapa kampus. Yang saat ini saya sebagai dosen Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Untuk sertifikasi IT juga ada beberapa yang sudah saya ambil di sini untuk project management, ethical hacker, dan juga ada Cisco dan Microsoft serta Amazon Web Service. Jadi kita kali ini akan coba kita bahas awal adalah apa sih itu digital ya. Kita sering bicara digital. Ya tentunya digital itu ini biasanya mengacu kepada binary digit kalau di komputer ya. Biasanya ada 0 dan 1. Karena itulah yang biasa komputer pahami ya. Nanti selanjutnya ditranslate dengan bahasa pemrograman untuk bisa komunikasi dengan human. Lalu ada juga aset itu berupa digital ya. Jadi kalau kita segala sesuatu data kita yang berupa digital yang ada di komputer ya berupa 01 tadi itu merupakan adalah aset digital jika aset itu memang kita daftarkan dan mempunyai hak cipta misalnya ya. Ada intellectual property-nya di sana, sehingga itu punya hak untuk digunakan, dan tentunya jika ada orang lain ingin menggunakannya, harus diizin atau memang pemiliknya menjual juga gitu ya dari aset digital tersebut, sehingga si pemilik atau si pemilik utama aset digital ini bisa mendapatkan royalti misalnya ya, jika itu misalnya berupa video, musik, ataupun gambar hasil fotografi ya, dan juga ada e-book kalau misalkan itu berupa buku dan hasil karya memang yang diciptakan gitu ya. Oleh karena itu kita mulai dari sekarang ini harus bisa menghargai dan juga menggunakan aset digital lainnya yang resmi gitu ya, termasuk juga dengan software yang kita gunakan di komputer kita. Ya, kita bahas juga mengenai literasi digital yang memang sekarang saat ini agenda kita ya, yang menjadi program pemerintah juga supaya kita bisa memanfaatkan media digital ini serta alat komunikasinya dan jaringan internet ini untuk bisa kita manfaatkan dengan baik ya, untuk kemajuan Indonesia juga. Hingga kita sebagai individu perlu juga menjadi pemimpin digital di sini ke depan ya, memimpin organisasi menuju transformasi digital sehingga bisa memanfaatkan media digital serta media sosial untuk mengembangkan bisnisnya ya, memajukan lagi bisnisnya sehingga bisa terus membuat Indonesia menjadi lebih maju lagi. Ya, berdasarkan data dari UNWTO, organisasi dunia yang memang mengenai bidang tourism ya, digital transformation di tourism atau transformasi digital di bidang pariwisata ini adalah salah satu yang paling dulu nih menerapkan transformasi digital dan juga menggunakan platform digital yang baru ya, sehingga mereka sudah secara global ini sudah bisa diakses baik itu dari Indonesia maupun untuk skala internasional. Contohnya adalah Smart Travel Facilitation ya, di mana ada platform yang memang membantu si traveler untuk bisa mengurus visanya secara online, lalu juga untuk booking flight dan check-in juga untuk boarding pass-nya ya, tanpa harus mengantri di bandara, itu juga bisa dilakukan secara online. Yang saat ini juga ada salah satu maskapai penerbangan Indonesia juga yang sudah menerapkannya juga, termasuk juga ada beberapa lainnya gitu ya, sehingga ini sangat membantu kita sebagai traveler untuk bisa mendapatkan fasilitas atau bantuan untuk mengurus hal-hal tadi itu ya.
berikutnya juga ada smart destination yang memang ini juga bagian dari tantangan ke depan, bahwa perlu adanya platform yang bisa mengelola ini semua. Jadi strategi memanfaatkan teknologi ini dan inovasinya serta keberlanjutan aksesibilitas dan inklusivitas untuk seluruh siklus pariwisata perlu dikembangkan lagi. Sehingga saat kita sebelum berangkat, selama di perjalanan, dan sesudah perjalanan wisata, kita semuanya bisa terbantukan oleh platform Smart Destination ini. Inilah tantangan ke depan, sehingga kita bisa coba membuat inovasi lagi ke depan ya, supaya kita bisa memanfaatkan teknologi itu. Dan tentunya ke depan untuk pangsa pasar ke dunia kerja gitu ya, tentunya di pariwisata ini masa depan perjalanan akan berbasis teknologi, sehingga pekerjaan di pariwisata tentunya membutuhkan soft skill teknis yang terkait dengan penggunaan teknologi yang berkembang nanti ya. Jadi mulai dari sekarang kita sudah bisa mulai mempelajari tadi literasi digital, apa saja sih, nanti kita akan bahas tentang landscape digitalnya ya. Nah inilah landscape digital yang memang saat ini kita perlu tahu juga, bahwa tentunya ada perangkat keras yang selama ini kita genggam ya, ada gadget, ada smartphone, tablet, termasuk computing device lainnya, dan perangkat jaringan yang bisa menghubungkan kita dengan dunia internet, dunia global ya. Serta ada perangkat lunaknya juga tentunya, yang tentunya bukan fisik di sini, yang berupa program komputer yang ada di dalam komputer kita, di dalam tablet, dan gadget lainnya gitu ya. Jadi ini perlu kita pahami bahwa ada perangkat keras dan perangkat lunaknya. Serta bagaimana kita mengakses internet, inilah media-media transmisinya ya. Jadi kita terhubung ke internet itu bisa ada dua cara. Pertama adalah dengan menggunakan kabel atau wire ya, yang biasa kalau di kantor atau di sekolah itu kita biasanya ada kabel UTP ya, kabel LAN, lalu juga ada kabel fiber optik di sini yang cukup cepat ya transfer datanya. Jadi banyak inilah jenis kabel yang bisa kita manfaatkan untuk akses ke internet. Tentunya juga ada jenis wireless ya, microwave contohnya. Di sini tentunya bukan microwave untuk menghangatkan makanan ya, tapi microwave untuk telecommunication, seperti kalau ada di tiang BTS tuh ya, ada pemancarnya juga ya. Inilah microwave yang biasa mengirim data-data kita secara wireless ya, yang ada di bumi ya, yang ada di darat. Tentunya juga microwave ada juga yang mengirim ke satelit juga ya, yang berupa satelit komunikasinya dari bumi ke satelit. Lalu ada radio wave. Radio wave di sini contohnya adalah seperti yang digunakan oleh security officer di kantor ya, yang pakai handy talkie. Lalu juga kalau ada TNI Polri itu juga menggunakannya, biasanya ini menggunakan radio wave. Lalu untuk infrared biasanya kita menggunakan ini, contohnya adalah di saat mematikan AC, TV ya, ini juga kita menggunakan infrared komunikasi pengiriman datanya ya, pengiriman sinyalnya. Inilah contoh-contoh media transmisi bagaimana kita terhubung dengan internet ya. Nah, saat ini search engine juga bisa kita manfaatkan untuk mencari informasi ya. Dengan Google kita dapat sangat terbantukan apa yang ingin kita cari informasinya. Inilah cara kerja dari mesin pencarian seperti Google, Bing, Yandex, ya, DuckDuckGo. Ini juga bagian dari bagaimana kita mencari informasi yang cepat melalui search engine atau mesin pencarian. Pertama adalah mesin pencarian ini akan melakukan penelusuran atau crawling. Lalu kedua adalah pengindeksan atau indexing. Serta yang ketiga adalah pemeringkatan atau ranking. Di mana ranking ini di sini biasanya digunakan untuk digital marketing nih ya, pemeringkatannya ya. Jadi siapa yang mendapatkan atau berada di posisi halaman pertama search engine, itulah yang halaman situsnya yang favorit gitu ya, untuk banyak dilihat oleh orang. Di sini persaingannya dari search engine optimization, yang dimana kalau kita ingin
bisnis kita, usaha kita yang sudah online menggunakan website itu bisa muncul di halaman terdepan search engine, baik itu Google, Bing, Yandex, dan lain-lain ya. Nah, ini adalah data 2020-2021 tentang media sosial yang paling populer di Indonesia. Rupanya saat pandemi ini YouTube memang masih populer ya untuk bisa kita